Pemirsa, kita beralih ke top topik yang kedua. Komisi 8 DPR RI bersama pemerintah menyepakati penurunan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH untuk tahun 2026. Biaya yang dibayarkan oleh jemaah haji tahun 2026 sebesar 54,1 juta rupiah. Angka ini turun sekitar 2 juta rupiah dibandingkan tahun 2025. Dalam rapat yang digelar di Kompleks Parlemen, DPR dan pemerintah menyepakati besaran biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH sebesar 87,4 juta. Angka ini turun sekitar 2 juta rupiah dibandingkan dengan BPIH tahun 2025. Dari total itu, biaya yang ditanggung langsung oleh jemaah atau biaya perjalanan ibadah haji atau BP ditetapkan sebesar 54,1 juta rupiah. Sisanya, sekitar 33,2 juta rupiah akan ditutup dengan penggunaan nilai manfaat dana haji yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH. Bersama dengan DPR RI, Komisi 8, kita mencoba menghitung ulang mana-mana pos yang bisa kita efisiensikan. Akhirnya disepakatilah turun sekitar 2 juta untuk BPIH-nya. Dan juga biaya perjalanan ibadah haji yang ditanggung oleh jamaah itu jauh lebih murah. Seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Bapak Ketua Komisi 8, Pak Marwan Dasopang. Yang jelas kami atas nama Presiden Prabowo Subianto berterima kasih kepada Komisi 8 yang komit penuh untuk melanjutkan kebijakan meringankan beban jamaah haji Indonesia. Keputusan kita menetapkan BPIH sebesar 87.409.365 rupiah. Dari 87 juta ini nilai manfaat menjadi 33.215.558 sebesar 38%. Sementara BP itu dibayarkan jamaah sebesar 54.193.806 rupiah. Beban jamaah ini sebesar 62%. Sementara itu, Sekjen DPP Ampuri berharap penurunan biaya penyelenggaraan ibadah haji tidak akan berpengaruh dalam pelayanan jemaah haji di puncak haji, khususnya saat jemaah berada di Armusna, Arafah, Musdalifah, dan Mina. Artinya kan ada barang, ada harga, ada barang gitu. No money, no service. Nah, ketika puncak haji yang menjadi titik krusial, titik sukses tidaknya penyelenggaraan haji itu ada di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Dari puluhan tahun lalu, itu puncak titik krusialnya ada di situ. Bukan di Mekah ataupun di Madinah, tetapi di Armuzna ini. Dan tentu dengan biaya penyelenggaraan yang menurun harganya, ya tentu khawatir kita. Moga-moga sih tidak ya, seperti yang disampaikan Pak Ihsan tadi. Tapi moga-moga ke depan kalau pemerintah mau menurunkan biaya haji, jangan di komponen biaya masyair. Karena ini tuh sangat kritikal sekali penyelenggaraan di Armuzna ini. Semua masalah tiap tahun selalu ada di sini. Penurunan biaya ini diharapkan dapat memberi keringanan bagi calon jemaah tanpa mengurangi kualitas layanan dan fasilitas yang diterima selama proses penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 mendatang. Keputusan ini merupakan hasil kerja panjang Panitia Kerja Komisi 8 DPR RI dan Panja Pemerintah yang telah melakukan serangkaian pembahasan teknis, termasuk menghitung komponen pembiayaan dari aspek akomodasi, transportasi, dan pelayanan jemaah selama di Tanah Suci. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, Kementerian Haji dan Umroh akan menyeragamkan masa tunggu haji setiap provinsi di Indonesia menjadi 26 tahun. Wamenhaj menyebut pembagian kuota haji 2026 lebih berprinsip pada keadilan karena provinsi dengan jumlah pendaftar haji lebih banyak akan mendapat kuota lebih banyak. Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak menerangkan perhitungan kuota tiap provinsi relatif berbeda dengan tahun 2025.
Rencana kuota tahun 2026 sudah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan haji dan umroh atau PHU. Kebijakan masa tunggu yang dipukul rata 26 tahun itu akan diterapkan paling cepat 3 tahun ke depan. Menurut Daniel, hal tersebut harus dijalankan untuk memberi kepastian terhadap perencanaan anggaran. Waktu tunggu jamaah haji dengan kuota tahun 2025 sangat bervariatif hingga 47 tahun. Sementara rencana kuota tahun 2026 pada seluruh provinsi memiliki masa tunggu yang sama. Dampak dari pembagian kuota dengan pola penghitungan baru tersebut akan ada 10 provinsi yang mengalami penambahan kuota dan berdampak pengurangan waktu tunggu, dan 20 provinsi yang mengalami pengurangan kuota berdampak menambah waktu tunggu. Kebijakan ini akan kami lakukan dengan skema kuota sama untuk minimal 3 tahun untuk memberikan kepastian dalam perencanaan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.